Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Gunung tidur, akan meletus. Apakah ayahmu selama ini sedang mengamati gunung? Gunung apa? Seperti kurang pekerjaan saja mengamati gunung. Jika yang diamati adalah gunung yang akan meletus, siapapun mempunyai kepedulian besar terhadap peristiwa itu, Adi Tawang Alun, karena membahayakan jiwa orang banyak. Rasanya tidak. Dan aku kira bukan itu yang dimaksud oleh ayah. Tentu bukan gunung yang sebenarnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Bajang Condo Birowo. Dalam seri ke-631 ini, dengan para pemain, M. Abud sebagai Ken Narok, Lili Nur Indah Sari sebagai Ken Umang, Tatok dan Salman sebagai prajurit jaga, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ken Umang terperanjat. Pintu yang tertutup telah terbuka. Di sana berdiri Ken Arok yang menatapnya dengan tajam. Dada Ken Umang berdesir. Namun keris itu telah mempengaruhinya sedemikian tajam.
Apa yang akan kau lakukan itu, Ken Umang? Hamba harus membunuhnya, tuanku. Kenapa? Apa salahnya? Prajurit ini abdi Ken Dedes, tuanku. Ia pemuja Ken Dedes. Itu sebabnya hamba harus membunuhnya. Prajurit ini harus mati. Prajurit ini harus mati, tuanku. Kau gila, Ken Umang. Letakkan keris itu. Tidak, tuanku. Hamba harus membunuhnya. Prajurit ini harus mati di tangan hamba. Harus dibunuh, tuanku. Letakkan keris itu, Ken Umang. Ayo, letakkan keris itu. Kau harus aku bunuh. Kau prajurit keparat. Kau harus kubunuh. Nah, terimalah kematianmu. Ken Arok ternyata masih mempunyai kesempatan untuk menolong prajurit yang telah tersudut itu. Ken Arok meloncat dan menyambar tangan yang terayun. Tangan itu dipelintir, keris pun telah berpindah tangan. Ken Dedes terkulai, menyeringai kesakitan. Ken Dedes nampak kebingungan. Prajurit itu harus dibunuh, tuanku. Pikiranmu sudah tidak waras, Umang. Siapa yang mengizinkan kau masuk ke gedung pusaka ini? Jawab, Umang. Hamba, apa yang terjadi? Kau memang gila. Kau hampir saja membunuh prajurit itu. Kau tahu? Renungkan, apa yang baru saja kau lakukan, Umang? Dewa. Kau sadari apa yang telah kau lakukan, Ken Umang? Hamba tidak tahu apa yang telah hamba lakukan. Hamba tidak tahu, tuanku. Prajurit. Hamba, tuanku. Katakan apa yang telah terjadi. Hamba, tuanku. Tuan Putri Ken Umang memaksa kepada hamba untuk masuk ke dalam gedung pusaka. Hamba sudah menyampaikan bahwa tidak sembarang orang diperkenankan masuk ke dalam gedung pusaka itu, tuanku. Lalu mengapa kau izinkan? Ampun, tuanku. Tuan Putri Ken Umang mengatakan sudah mendapat izin dari tuanku. Kau benar-benar sudah keterlaluan, Ken Umang. Hamba mohon ampun, tuanku. Kau benar-benar membuat kepalaku menjadi pening, Ken Umang. Kau hampir saja membunuh orang karena kebodohan yang kau lakukan. Bodoh sekali kau. Hamba bersalah, tuanku. Prajurit. Hamba, tuanku. Tinggalkan ruangan ini. Pergi keluar sana. Dan ingat, jangan menjual cerita apapun kalau kau tidak ingin kepalamu aku lepas dari lehermu. Hamba, tuanku. Dengan gugup dan sedikit tergopoh-gopoh, prajurit itu keluar dari gedung pusaka. Ken Arok memandangi ujung keris yang nyaris merenggut nyawa itu. Keris itu dimasukkannya ke dalam warangkanya, dan dengan tatapan mata tajam tak berkedip, Raja Singasari itu memandangi Ken Umang.
Pikiran macam apa yang berkecamuk di dalam kepalamu itu sehingga kau nekat masuk ke dalam gedung pusaka ini, Ken Umang? Aku perintahkan untuk jangan menangis, Ken Umang. Aku perintahkan kau untuk menjawab pertanyaanku itu. Ayo, Ken Umang, cepat jawab. Kecemasan tuanku telah menulari hamba. Apa maksudmu? Hamba cemas dengan nasib tuanku. Hamba cemas pula dengan nasib Toh Jaya putra hamba. Lalu, mengapa kau berani masuk ke gedung pusaka ini? Pikiran atau pertimbangan apa yang mendorongmu melakukannya? Bagaimana, Ken Umang? Hamba tuanku. Hamba harus menolong tuanku. Hamba bermaksud menguasai keris itu agar tidak menjadi bayang-bayang buruk bagi tuanku. Berhasilkah kau? Kau merasa berhasil, Ken Umang? Yang kau dapatkan justru bukan kau yang berhasil menguasai keris itu. Akan tetapi keris itu yang menguasaimu. Kau meremehkan keris itu, Ken Umang. Sadarilah bahwa kau tidak mempunyai cukup kekuatan untuk menguasainya. Kau hampir saja membunuh prajurit penjaga gedung pusaka ini. Apa kesalahannya hingga kau bermaksud membunuhnya? Hamba hilaf, tuanku. Aku benar-benar tidak senang dengan tingkahmu kali ini. Dengar, aku tidak senang. Ken Umang hanya bisa menundukkan wajahnya yang keruh. Air matanya mengalir membasahi pipinya. Namun nampaknya Ken Arok benar-benar merasa jengkel dengan ulah Ken Umang. Terlihat dari wajahnya yang juga sangat keruh. Keris itu dibungkus kembali dengan lawe putih dan diletakkan pada sebuah pelangkan yang khusus dipersiapkan sebagai tempat untuk keris itu. Camkan apa yang telah aku katakan itu, Ken Umang. Bahwa aku benar-benar tidak suka dengan apa yang telah kau lakukan. Janganlah kau terlampau jauh mencampuri urusanku. Sampai-sampai kau berani berbohong seolah-olah apa yang kau perbuat itu atas izinku. Meski kau istri seorang raja, akan tetapi perbuatanmu yang seperti ini benar-benar tidak bisa aku benarkan. Sekarang kembalilah ke keputrenmu. Toh Jaya menangis karena haus. Tangis Toh Jaya itu yang tadi telah membangunkan tidurku. Bagai seekor kerbau yang dicocok hidungnya, Ken Umang memenuhi perintah Sri Baginda. Di halaman gedung perbendaharaan pusaka, Ken Umang melihat prajurit jaga yang hampir dibunuhnya itu menatap kepadanya dengan pandangan yang aneh. Ken Umang melotot, prajurit jaga itu menundukkan wajah. Ken Umang terus berjalan bahkan kemudian tergesa-gesa. Sementara prajurit jaga yang lain yang memperhatikan adegan itu tidak kuasa menyimpan penasarannya
untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kalau aku tidak salah, bukankah Tuan Putri baru saja melototi kamu? Apa iya? Aku yakin, aku berani bertaruh potong kelingking tanganku ini, bahwa Tuan Putri Ken Umang tadi memelototimu. Mungkin kau salah lihat, paling. Tidak, aku yakin, aku tidak salah lihat. Ada apa? Ayo katakan saja. Nasibku saja yang sedang sial hari ini. Sial? Sial kenapa? Entah mimpi apa aku semalam. Aku tidak tahu. Jadi, karena sebuah mimpi, Tuan Putri Ken Umang itu memarahimu? Sudahlah. Aku hari ini memang bernasib buruk. Akan tetapi, aku tidak ingin menceritakan apapun kepadamu. Kau ini biasanya kan selalu terbuka kepadaku. Ya, sebenarnya aku sangat ingin menceritakan. Akan tetapi, Sri Baginda mengancamku untuk tidak mengobrol cerita kepadamu. Aku bisa dihukum. Oh, begitu. Iya. Wajahmu pucat sekali. Tubuhmu berkeringat. Nampaknya kau baru saja mengalami hal yang sangat luar biasa. Aku hampir saja mati. Hah? Sudahlah. Aku tidak berani bercerita. Menyingkirlah. Jangan tanya macam-macam lagi. Kalau kau mati, wah, bagaimana dengan istrimu? Apa kau serahkan saja kepadaku? Di dalam gedung pusaka, Ken Arok masih tetap berdiri bagaikan patung batu. Raja Singasari itu tidak melakukan apapun. Dengan sikapnya yang demikian itu, Ken Arok membiarkan pikirannya melayang-layang, menjelajah berbagai batas ruang dan waktu. Seperti orang bersemedi, bahkan matanya pun kemudian terpejam. Wahai dewa, jika kau pastikan aku terpilih menjadi raja menggelar kekuasaan di bumi Jawa Dwipa ini, berilah petunjuk kepadaku apa yang harus aku lakukan. Apa yang harus aku perbuat untuk menghindari kutuk yang telah diucapkan Empu Gandring. Tunjukkan bagaimana caranya menyingkirkan bayang-bayang buruk dari keris Empu Gandring itu. Sedemikian larutnya Ken Arok dengan pengembaraan dan penjelajahan mata hatinya. Dan tiba-tiba Ken Arok teringat pada seseorang. Kameswara. Adakah Kameswara itu bisa membantuku? Iya, hanya Kameswara yang mungkin bisa membantuku. Tapi di mana dia?
telah lama aku telah kehilangan jejaknya, Kamaswara. Dan ingatan Ken Arok tertuju pada sebuah peristiwa di pesisir Paralingga. Kau akan berbicara soal Empu Gandri. Iya, aku harus berbicara soal Empu Gandri. Aku tidak mengerti bagian mana yang akan kau bicarakan, Kamaswara. Jangan kau kira aku tidak tahu dengan apa yang telah kau perbuat terhadap Empu Gandring dan Paman Anjampiani, Ken Arok. Perbuatanmu itu benar-benar perbuatan yang tidak mungkin akan aku lupakan. Jangan membuat aku bingung. Aku tidak melakukan apa-apa. Lengkap sudah sikap dan sifatmu sebagai manusia. Hatimu culas, licik, dan tidak tahu balas budi. Apa yang telah kau perbuat terhadap Paman Anjampiani Kayuwangi? Apa yang telah kau perbuat terhadap Empu Gandring? Orang-orang yang telah banyak berbuat untukmu. Apa yang kau lakukan terhadap mereka benar-benar menyempurnakan wujudmu yang serakah. Paman Anjampiani yang mati berdiri masih sempat menceritakan kepadaku. Ken Arok, aku tidak bisa menerima perlakuanmu terhadap mereka. Akulah yang akan membalas dendam kesumat mereka. Suatu hal yang tidak mungkin. Kamaswara tentu tidak akan mau melakukannya. Oh, jagat Dewa Batara. Bagaimana caranya aku melepaskan diri dari jeratan yang memuakkan ini? Ken Arok semakin larut dalam kesendiriannya. Hingga tiba-tiba dia tersentak. Ingatannya pada sebuah tempat telah menumpukan gagasan pada dirinya. Oh, Padang Karautan. Iya, Padang Karautan. Tuanku memerlukan hamba. Iya. Ada sesuatu yang akan aku bicarakan. Hamba telah siap untuk menerima perintah, tuanku. Aku akan pergi kira-kira sebulan. Barangkali lebih. Aku percayakan pengendalian pemerintahan Singasari kepadamu. Hamba, tuanku. Perintah tuanku mengejutkan hamba. Karena sebelumnya, tuanku tidak pernah membicarakannya. Jika hamba diperkenankan untuk mengetahui, kemanakah Tuan Sri Baginda akan pergi? Sebelumnya memang tidak pernah aku rencanakan di Posari. Keinginan itu datang mendadak. Aku akan pergi ke Karautan. Karautan? Iya. Yang hamba ketahui, tempat itu berupa padang ilalang yang tidak ada penghuninya. Bahkan menjadi sarang perampok dan berbagai binatang berbisa.
Lupakah kau bahwa ada orang yang pernah dijuluki singa liar dari padang karautan? Hamba, tuanku. Hamba hampir saja lupa. Tuanku Sri Baginda yang pernah mendapatkan julukan itu. Dengar, Diposari. Sudah lama aku tidak menengok tempat itu. Aku ingin tinggal di tempat itu untuk beberapa saat lamanya. Ampun, tuanku. Tempat itu bukan tempat yang menyenangkan untuk ditinggali. Apalagi untuk bercengkrama. Aku ke sana tidak untuk bercengkrama, Senopati Diposari. Apa tujuanku aku tidak bisa menceritakannya. Aku tidak bisa menunda-nunda waktu. Tengah malam ini nanti aku akan berangkat. Aku percayakan pengendalian Singasari kepadamu. Pengangkatanmu sementara menggantikan segala perintahku akan aku lambari sebuah surat kekancingan yang akan diundangkan kepada segenap narapraja. Juga wakil pemerintahanku di Kediri, yang saat ini berada di tangan Rangga Lampitan. Atas namaku, kau harus menjaga ketentraman negara, ketentraman kota raja, dan ketentraman istana, serta menjalankan roda pemerintahan. Nah, adakah yang ingin kau bicarakan? Hamba, tuanku. Hamba akan menjalankan segala perintah, tuanku. Namun sebenarnya, ada sesuatu yang akan hamba sampaikan. Katakan. Soal Kiai Paraji Gading. Ada apa dengan Kiai Paraji Gading? Ampun, tuanku. Sebenarnya hamba merasa heran. Karena menurut pendapat dan penglihatan hamba, tuanku belum melakukan sesuatu tindakan terhadap Kiai Paraji Gading. Orang yang berada di belakang Lambung dan Samberwulung, yang telah berani mencoba merampok keris Empu Gandring itu. Rupanya kau selalu mengamat-amatiku, Diposari. Hamba, tuanku. Bahkan jika hamba tidak salah, tuanku baru saja memerintahkan kepada Kiai Paraji Gading itu menghubungi seseorang untuk melarung keris Empu Gandring. Kau ternyata tahu cukup banyak, Senopati Diposari. Siapa yang telah memberitahumu? Tidak seorang pun yang memberitahu hamba, tuanku. Semuanya adalah kesimpulan dari apa yang kebetulan hamba perhatikan. Tuanku, tampaknya sebagai senopati yang tuanku pilih untuk mewakili tuanku menyelenggarakan pemerintahan, selama Sri Baginda tidak ada, rasanya hamba berhak mengetahui persoalan Kiai Paraji Gading. Kau benar, Diposari. Kau memang berhak mengetahuinya. Dugaanmu benar bahwa Paraji Gading berada di belakang Lambung dan Samberwulung. Paraji Gading telah mengakui. Jika hamba diperkenankan mengetahui, lalu tindakan apa yang telah tuanku ambil terhadap orang itu? Tampaknya tuanku tidak menjatuhkan hukuman kepadanya. Aku mengerti mengapa kau menggugat seperti itu, Diposari. Akan tetapi aku juga meminta kau mengerti jika aku memaafkannya. Alasan apa yang tuanku pergunakan untuk memberi maaf Paraji Gading? Sebenarnya lah, aku merasa orang yang bernama Paraji Gading itu telah menghinaku. Seharusnya aku tidak memberi maaf kepadanya. Bahkan aku akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya melalui tanganku sendiri. Akan tetapi, Ken Umang memintakan maaf untuknya. Tuanku mengampuninya? Iya. Tuanku, apakah hamba diperkenankan untuk menyampaikan kecemasan hamba kepada tuanku? Katakan, Diposari. Tanpa bermaksud mencampuri kehidupan rumah tangga tuanku. Namun hamba lihat, istri tuanku yang tua, Tuan Putri Kendedes, berada dalam bahaya. Lebih-lebih karena dalam waktu yang cukup lama tuanku akan pergi meninggalkannya. Tidak ada bahaya itu, Diposari. Kau hanya dibayangi oleh penilaianmu sendiri yang terlampau berlebihan. Hamba merasa tidak menilai terlampau berlebihan, tuanku. Hamba hanya membayangkan bahwa di istana pada saat ini ada seorang lelaki yang mempunyai ilmu kanuragan yang luar biasa. Orang itu mampu menyembunyikan diri di balik ajian Panglimunan.
orang itu mampu menghilang, tuanku. Bagaimana jika para Jigading itu melakukan ulah yang tidak terkendali selama tuanku pergi? Jadi itu yang kau cemaskan, Diposari. Hamba, tuanku. Baiklah. Kalau hal itu yang membuatmu cemas, aku akan membawa para Jigading itu menyertai perjalananku ke Padang Karautan. Kecemasanmu bahwa para Jigading akan melakukan sesuatu yang di luar kendalinya tidak beralasan lagi, Diposari. Hamba, tuanku. Bagaimana dengan keris Empu Gandring? Kenapa dengan keris itu? Tuanku telah memerintahkan seseorang untuk melarung keris itu. Kau bisa menebak apa yang telah terjadi? Orang yang menjalankan perintah tuanku itu tentu tidak berhasil. Dan keris itu secara aneh telah kembali ke dalam istana. Orang yang kau sebut itu bernama Porosoro. Kau benar, ia tidak berhasil. Dan keris itu telah kembali ke gedung perbendaharaan pusaka. Pembicaraan terus berlanjut. Berbagai hal dibahas oleh Sri Baginda dan Senopati Diposari. Secara khusus, Sri Baginda meminta kepada Diposari untuk melipat gandakan penjagaan terhadap gedung pusaka. Ken Arok tidak ingin apa yang dilakukan oleh Ken Umang itu terulang kembali. Maka demikianlah, Ken Arok kemudian menyampaikan rencananya itu kepada kedua istrinya. Dan Ken Arok kemudian berpamitan pada Ken Dedes. Tuanku akan pergi? Benar, Ken Dedes. Aku akan meninggalkan istana untuk waktu yang cukup panjang. Mungkin sebulan, mungkin lebih. Ampun, tuanku. Kemanakah tuanku akan pergi? Aku akan ke suatu tempat yang tidak jauh letaknya dari Kediri. Tempat itu bernama Karautan. Kesanalah tujuanku. Jika hamba diperkenankan untuk mengetahui apa yang akan tuanku lakukan di Padang Karautan itu, hamba mendengar Padang Karautan adalah sebuah tempat yang mengerikan. Tempat yang dulu kala dihuni oleh perampok ganas. Dari siapa kau pernah mendengar kisah tentang Padang Karautan itu, Ken Dedes? Hamba tuanku Sri Baginda. Ayah hamba, Empu Purwa Surya Suci, banyak menceritakan tempat itu kepada hamba. Tidak diceritakan pula siapakah perampok liar yang pernah menghuni tempat yang bernama Padang Karautan itu? Ampun tuanku, hamba tidak tahu yang tuanku maksudkan. Baiklah kalau memang kau tidak tahu. Apa keperluanku ke Padang Karautan sebaiknya kau tidak perlu mengetahuinya, Ken Dedes. Aku harus meninggalkan pesan kepadamu. Jaga dirimu baik-baik. Ingat bahwa kau pada saat ini sedang mengandung bayi keturunanku. Hamba tuanku. Kau tidak perlu memikirkan apa-apa, Ken Dedes. Kau harus menenangkan diri. Hamba akan melakukannya, tuanku. Meski hamba masih merasa cemas atas sebuah ganjalan. Ganjalan apa? Apakah tuanku Sri Baginda akan singgah ke padepokan Dandang Kandaga
di kaki gunung Gangsir itu. Kenapa? Hamba mohon, tuanku janganlah singgah ke sana. Kenapa, Ken Dedes? Biarlah Anusapati anakku merasa tenang berada di tempat itu, tuanku. Setelah berpamitan kepada Ken Dedes yang hamil muda, mengandung benih dari Ken Arok, Ken Dedes menuju ke keputren lainnya, ke keputren yang dihuni oleh Ken Umang. Dan tanpa berbelit-belit, Ken Arok langsung mengatakan keperluannya. Tuanku akan pergi? Iya. Kemanakah tuanku akan pergi? Padang Karautan. Berapa lama tuanku Sri Baginda akan berada di sana? Mungkin sebulan, Ken Umang. Akan tetapi bisa lebih, bahkan bisa 50 hari. Selama aku tidak berada di sana, aku telah mempercayakan penyelenggaraan pemerintahan kepada Senopati Diposari. Senopati Diposari? Iya. Mengapa tuanku terlalu mempercayainya? Mengapa harus Diposari yang tuanku tunjuk? Kau lupa dengan apa yang pernah aku katakan kepadamu, Ken Umang. Jangan kau mencampuri urusan pemerintahanku. Jika aku memutuskan menunjuk Diposari untuk menyelenggarakan pemerintahan selama aku berhalangan, aku sudah mempertimbangkannya masak-masak. Aku telah mengenal Diposari cukup lama. Nah, Umang, aku menghendaki agar selama aku pergi tidak terjadi apa-apa di dalam istana. Apa yang kau lakukan di dalam gedung pusaka, jangan sampai hal itu terulang kembali. Kau akan sangat mengecewakan aku jika sampai terjadi. Hamba tuanku. Perintahkan kepada seorang emban untuk memanggil para Jigading sekarang juga. Mengapa dengan paman para Jigading, tuanku? Aku menghendaki para Jigading itu menyertaiku ke Padang Karautan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Maka demikianlah, pada tengah malam itu pula, Ken Arok yang diiringi oleh para Jigading yang masing-masing menggunakan seekor kuda telah meninggalkan istana. Di gerbang, diantar dengan penghormatan penuh oleh para prajurit yang melakukan tugas kawal istana. Kuda-kuda itu berderap melewati gerbang barat, meninggalkan debu yang mengepul.
bagaimana kelanjutan kisahnya? Apa yang akan dilakukan oleh Ken Arok di Padang Karautan? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.